samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pangai laki parampean narurungan cekne mata pamerisi aule anerie rota kalapakan masih ritau toata Parisito jembaki ane simpumaki loko tena baleana tojengki ane asingai
Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi? Ya elah, jadul loh. Lah, kok jadul? Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang aku bakal traktir seisi rumah kamu deh. Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau nggak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan, hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau? Kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Nah, tuh kan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sama budaya. Jumpa lagi Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di acara obrolan komunitas. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan nilai-nilai kultural Kelong Makassar. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang akan menjelaskan topik kita pagi hari ini. Kita langsung terhubung dengan pengurus HPBD Sulsel, atau beliau juga berprofesi sebagai guru, yaitu Pak Labiri SPD MPD. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Labiri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya, bagaimana kabar hari ini, Pak Labiri? Kabar hari ini bagaimana, Pak? Ya, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia. Iya, enggak banjir di tempat Pak Labiri? Enggak banjir di tempat tak sekarang? Karena mengingat sekarang lagi musim penghujan, Pak Labiri. Ya, halo. Ya. Ya, terdengar jelas suara saya, Pak? Baik, Bandian. Iya, terdengar Apakah jelas. suara saya kedengaran? Iya, agak delay. Tapi sudah jelas suara saya, Pak. Iya, tidak terlalu terang, jelas, Pak Rian. Oh, enggak terlalu jelas ya. Dicoba lagi. Baik. Sekarang sudah jelas, Pak Labiri? Ya. Ya, baik. Kita langsung ke to the point, ke topik kita pagi hari ini, Pak Labiri, sekaitan dengan nilai-nilai kultural Kelong Makassar. Nah, menurut dari penjelasan Pak Labiri sendiri, memang sebenarnya ini nilai-nilai kultural apa yang ada dalam nilai kultural apa yang ada dalam Kelong Makassar itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Pak Labiri, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bandiang. Jadi Kelong ini salah satu jenis karya sastra Makassar. Dia dalam bahasa Indonesia mungkin sepadan dengan puisi ataukah pantun. Ya. Namun dalam kapasitasnya sebagai karya sastra, dalam kapasitasnya sebagai produk dan perekam budaya, Kelong ini syarat dengan nilai-nilai budaya. Ya, seperti nilai pendidikan dan nilai keagamaan, nilai-nilai religius. Di samping itu, Kelong memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, Kelong ini mempunyai fungsi untuk merekam peristiwa dan pengalaman masa lampau dan masa kini masyarakat Makassar. Nah, Kelong selain dapat menimbulkan kesenangan, dapat juga memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi kehidupan. Ya, jadi kita antar dulu dari segi fungsi ya, Pak Bang Riang. Fungsi Kelong ini secara garis besar ada 5. Yang pertama, Kelong sebagai media pendidikan.
Yang kedua, kilos sebagai media hiburan. 3 kilos sebagai pembangkit semangat juang. Kelong juga bisa berfungsi sebagai media komunikasi, dan kelong sebagai produk dan pelestari budaya. Nah, kita akan lebih banyak menguak terkait dengan nilai-nilai kultur ataukah nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam kelong ini, Bang Andrian. Iya. Ya. Baik, salah satu ungkapan kelong syair kelong yang banyak memiliki muatan nilai pendidikan dan nilai-nilai religius. Salah satu kutipannya saya bisa bacakan ya. Saya bisa tuturkan bahwa boya yang kita ini asengiriman yakna tene antuna maknas saja yakna. Bayang-bayang nari jekni tuntunan nari caraming liu-liu natal lasatinam matia. Kwasing iriman yakna kuboya iritainana nanyasani kalengku tunji kugappa. Kukuta nami kalengku kukusisi minyawaku baturi apai asal kajarianu. Asingan nakarainu pijapui kalinu kirimai pak rimpungan na nyawan. Baturi iya jiantu kajarian na nyawanu riya tunji lamalian talasanu. Punna kamma pangasenu pijapunu rikalinu anti kamma unju na pakusianu. Kusombai rimaniakna mallakarita lingukna na kujariki risipak kasepiana. Lunum menten rita jalli pakabajit taratiknu salah sakontulun narua mungkaranu. Angarong-arong kotoba rigintingan talasaknu mate kosalla nanu sassalak kalinu. Sambayang-bayang dosana tumajarri ka imanna tina asinna nasumba kasepiana. Sambayang kono tabung pakajai amalaknu nanu jarriki kanana andong gurunnu. Ini terjemahan bebasnya Bang Riang. Iya. Baru kita coba mengungkap nilai apa yang terkandung ya di dalam pesan atau falsafah kelong ini. Baik. Carilah dia dalam gaib, yakinlah dia ada, memang tak tampak tetapi pasti adanya. Terbayang dalam air, tercermin lewat kaca, bidikannya hidup tak pernah mati. Ku yakini adanya, ku cari dia dalam gaib, tetapi yang ku dapati diriku sendiri. Ku tanyai diriku, ku selidiki jiwaku dari mana gerangan asal kejadianmu. Untuk mengenali Tuhanmu, kenalilah dirimu, di manakah gerangan simpul kehidupanmu. Dari sana jua asal kejadianmu, dan kepadanya juga kamu akan kembali. Jika demikian makrifatmu, pengenalan atas dirimu, bagaimana pula wujud pengabdianmu. Ku sembah karena memang dia ada, ku takut padanya karena gaib, ku yakin akan sifat keesaannya. Dalam bertajalli hendaklah khusyuk, ibadahmu akan sia-sia jika berpaling dari dia. Cepatlah bertobat sebelum ajal tiba, nanti mati kamu menyesali. Dosa terbayang-bayang bagi yang teguh iman karena tahu menyembah Zat yang Esa. Salat dan tawakallah, perbanyak amalmu, pegang teguhlah ajaran gurumu. Jika diamati secara cermat, kelong ini Bang Riang, tampak sekali nilai-nilai pendidikan keagamaan. Ya, nilai-nilai religius yang terdapat di dalamnya. Nah, jika dirangkum isi di kelong ini, maka ada 4 masalah yang diungkap ya, atau ada 4 topik besar. Yang pertama adalah topik terkait dengan makrifat. Yang kedua, proses perjalanan manusia. Kemudian taubat dan tugas pokok manusia di dunia ini. Nah, jadi ini nilai-nilai atau kandungan kelong itu dari pendekatan makrifat atau penjabaran terkait dengan makrifat ini salah satu istilah yang sangat populer di dalam ilmu tasyawuf. Makrifat berarti pengenalan. Ya, jadi pengenalan kepada Allah inilah yang disebutkan dalam kelong itu makrifatullah. Ya, yang merupakan jenjang tertinggi yang dicapai manusia di dalam mengesahkan Allah.
Iya. Nah, untuk sampai ke taraf ma'rifatullah atau pengenalan kepada Allah itu ada langkah awal yang perlu dilalui yang berfungsi sebagai terminal transit. Nah, langkah awal yang dimaksud itulah yang disebut ma'rifatun nafs, bagaimana mengenali diri, hakikat diri. Iya. Ya. Tentu manusia perlu menyadari lebih dahulu eksistensinya, apa tujuan hidupnya, kemudian tugas-tugas yang mesti diemban di dalam hidup ini. Nah, hal ini tertuang dalam bait keempat dan kelima. Kelong yang kita bacakan tadi itu asingan nakarenu pijapui mikalenu. Untuk mengenal Tuhanmu maka kenalilah dirimu. Nah, itu salah satu nilai religi atau nilai ketuhanan yang terdapat di dalam kelong ini. Nah, kemudian untuk proses perjalanan hidup manusia ini bisa kita cermati di bait keempat, ya, baturi apa asal kejadianmu, ya, dari mana asal kejadian kita ini sesungguhnya. Nah, kelong ini berisi pertanyaan yang sangat mendasar, dari mana asal kejadian kita sesungguhnya, ya, manusia ini. Nah, pertanyaan ini dijawab dalam bait berikutnya yang berbunyi baturi iya ji antu kajariana nyawanu ri iya tonji lam malian talasaknu. Nah, ini dari sana jua asal kejadianmu dan kepadanya engkau akan kembali. Bahwa kita ini semua berasal dari Sang Maha Pencipta, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya kita akan kembali. Ya. Jadi apapun yang terjadi, sedang terjadi, apalagi fenomena banjir di Kota Makassar dan beberapa tempat-tempat yang di Sulawesi Selatan ini, di Baru atau di Parepare, dan ya hampir di banyak titik lah di Sulawesi Selatan ini, itu semua adalah fenomena-fenomena alam yang tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim, ya, yakinan bahwa apapun yang terjadi, sedang terjadi, itu tidak terlepas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia perlu banyak merenung, berefleksi, memuhasabah diri. Nah, itu kira-kira gambaran dari kelong itu. Kemudian proses yang ketiga, ini terkait dengan dalam proses perjalanan kehidupan manusia ini, ya, alam kubur dan tentu alam akhirat. Ini begitu runtut disebutkan dalam kelong tadi, ya. Dalam kelong tadi itu banyak pesan-pesan religi atau pesan-pesan agama yang yang menguatkan bahwa proses perjalanan manusia ini melewati fase-fase ataukah 5 terminal, ya. Ya, 5 terminal itu. Pertama alam roh, alam kandungan, kemudian alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Yang masing-masing punya dimensi dan punya ciri kehidupan masing-masing. Ya, ciri kehidupan masing-masing, dan tentu semua akan dimintai pertanggungjawaban dari sisi perilaku, dari sisi sikap, tindakan atau perbuatan kita di dunia ini. Ya. Kemudian Pak Diang, terkait dengan pentingnya manusia tobat di dalam kehidupan ini. Ya. Seperti dalam kutipan tadi, ya, an ngaro-ngaro ko toba ling-tingan talasaknu mate ko talang nanusa salak kalinu. Bergegaslah atau cepat bersegeralah untuk bertobat sebelum ajal tiba, nanti meninggal engkau akan menyesali diri. Nah, ini pesan-pesan kultural religius yang terdapat dalam kelong tersebut. Kemudian pentingnya untuk merawat, menjaga sholat ini, Pak Bandiang.
Dalam kutipan kilung tadi, sambayang kuno tabung, pakai jai amalaknu, nanu jarriki, kanan na andung gurun. Salat dan tawakallah, perbanyak amalmu, pegang teguhlah ajaran gurumu. Ya. Kemudian ini salat ini merupakan tugas yang paling mendasar di dalam syariat Islam ya. Yeah. Jadi kilung ini lebih dekat dengan nilai-nilai Islam ya, karena kita tahu bahwa Sulawesi Selatan ini ya proses masuknya Islam di Sulawesi Selatan ini kan ya melalui ulama-ulama dan dengan pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan budaya, termasuk ini melalui pasang-pasang atau melalui kilung-kilung ini. Jadi media kilung tadi sebagai penyampai pesan, ya sebagai hiburan, juga ada nilai-nilai didaktik atau nilai pendidikan di dalamnya. Ya, sehingga begitu kental pesan-pesan agama ini, pesan-pesan Islam di dalam kilung ini, Mas Rian. Baik, Pak Labiring, kalau kita melihat kondisi sekarang, nah mungkin dari syair atau lagu yang sekarang ini, apakah sudah jauh melenceng dari nilai-nilai kultural kita atau kultural lagu kilong-kilong dulu? Bagaimana menurut Tak? Ya, jadi ya sesungguhnya banyak hal yang sudah mengaburkan ini nilai-nilai kilung ini sebenarnya ya, dengan budaya-budaya asing yang tanda kutip ya tidak semuanya negatif, tetapi banyak ada upaya-upaya untuk mengaburkan nilai-nilai lokalitas ini dari keripan budaya ini dengan kita diserang dengan berbagai budaya-budaya asing yang belum tentu menguntungkan ya. Ya, jadi oleh karena itu nilai lokalitas ini hal-hal yang baik, saya kira perlu untuk kita jaga dan lestarikan. Ya, dan tentu kita combine ya, bagaimana beradaptasi dengan perubahan, adaptif dengan perubahan zaman, dan tentu tidak melupakan nilai-nilai kultur atau nilai-nilai lokalitas yang saya kira nilai-nilai lokalitas itu bersifat universal ya, dalam konteks zaman dan konteks masa. Nah, kalau Pak Labiri melihat sejauh ini nilai-nilai kultural yang pada lagu Kelong ini agak sulit memang diterima oleh masyarakat saat ini kah, atau ada faktor lain sehingga ini agak mungkin nilai kultural ini agak susah menyerap ke zaman-zaman sekarang? Apa kendalanya mungkin Pak, kalau ke Pak Labiri melihatnya? Kendala karena ini kurang disosialisasikan. Ya. Kurang artinya dengan budaya-budaya pop yang lebih tren, lebih masif sosialisasinya, sehingga ini menenggelamkan nilai-nilai lokalitas. Ya. Makanya penting upaya-upaya untuk merevitalisasi ini bahasa-bahasa daerah ataukah budaya daerah kita, budaya lokal ini, ya tentunya dengan ya bagaimana aktif ini mengangkat ya, memperbincangkan, mendialogkan. Saya kira RR ini saya kira salah satu media yang berkontribusi untuk merawat ya lokalitas ini ya, dengan dialog-dialog komunitas atau mengangkat tema-tema budaya ya. Termasuk di sekolah-sekolah banyak disosialisasikan, dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah kalau semestinya. Tapi kalau Pak Labiri dengan nilai-nilai lokalitas ini bisa tidak masuk di kondisi modern saat ini, atau mungkin bisa dikolaborasikan atau didesain tetap ada nilai lokalitasnya tapi dengan kemasan-kemasan yang modern, itu bisa tidak, atau tidak bisa, atau bisa? Kalau memang bisa, tidak merusakkah keasliannya atau bagaimana?
Ya, saya kira ini menjadi sebuah peluang yang perlu di kreasi dan perlu membutuhkan sebuah kreativitas dan inovasi ya untuk mengangkat ya konten-konten lokal ini dengan kemasan yang modern ya. Ya. Ya, dengan digitalisasi misalnya mengangkat konten-konten lokal dengan perangkat teknologi yang ada. Saya kira pesan-pesan kultur yang ada dalam kelong ini atau dalam papasan ataupun karya-karya sastra Makassar, Bugis Makassar, saya kira begitu kaya akan konten yang itu memberikan nilai-nilai kehidupan yang universal. Ya, saya kira tidak ada dengan nilai-nilai dari luar, nilai-nilai budaya luar. Saya kira kita di Sulawesi Selatan ini tidak kalah pentingnya ya, atau tidak kalah menariknya dengan apa yang ada ya. Dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sifat tahu, sifat kainya, ya sifat siriki, sifat pacei, nilai-nilai etos ini. Saya kira ini tinggal direkreasi, dimodifikasi dan tentu sentuhan-sentuhan teknologi sehingga ini bisa tersampaikan kepada generasi atau kepada publik, ya. Sehingga pesan itu akan tercerap dan tersampaikan, ya, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam bersikap, di dalam berperilaku. Ya. Nah, kalau dari kelong-kelong Makassar ini memang wajib ya harus memiliki unsur atau kriteria yang dimana dalamnya harus ada nilai-nilai agama, harus ada nilai-nilai pendidikan, atau mungkin ada nilai-nilai lain yang bisa masuk juga. Itu diantara nilai-nilai salah satu nilai saja. Saya kira di kelong ini banyak sekali nilai yang bisa terpotret atau bisa diangkat ke permukaan. Misalnya nilai sosial kemasyarakatan, ya bagaimana kehidupan kita dengan interaksi sosial. Misalnya tutulalo ko rikana, ingat ko dipanggaukan, ko digau nu ko ditongi balasakna. Ini kelong yang bersifat tradisi ya, kelong tradisi yang dia bersifat anonim, kita tidak tahu siapa yang pertama menuturkan. Ya, jadi kan kelong ini secara dibagi dua, ada yang kelong tradisi dan ada kelong modern ya, kelong yang banyak kita dengarkan dari versi-versi misalnya Ridwan Sau ya, atau yang lagi tren sekarang ya, itu ya lagi kelong-kelong modern yang saya kira itu ada pesan kolaborasi antara nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai nilai-nilai kekinian ya. Saya kira itu menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi tadi misalnya pentingnya kita berhati-hati dalam segala hal. Hati-hatilah dalam berucap, waspadalah dalam berbunyi, jelek perbuatanmu, jelek pula akibatnya. Nah, saya kira kan dalam konteks hari ini begitu kita melihat fenomena sosial ataukah banyak penyimpangan-penyimpangan terkait dengan karakter warga, karakter bangsa ini menjadi sebuah fenomena yang saya kira sudah mengabaikan lagi pesan-pesan ataukah petua-petua leluhur. Ya, artinya kita berbuat yang penting menguntungkan diri sendiri, kemudian bersifat egois, hedonis misalnya, itu kan mengabaikan nilai-nilai sosial, mengabaikan nilai-nilai agama, yang penting untung misalnya. Ini kan menjadi sebuah potret yang memilukan ya, kita lihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini misalnya. Nah, Pak Lebiri, kalau saya tangkap dari penjelasan tadi nih terkait dengan nilai kultural kelong Makassar ini, berarti memang ini kelong-kelong yang tadi kandungannya soal pendidikan agama, berarti ini memang kelong ini sebagai media siar gitu ya, baik itu dari sisi agama, pendidikan, kultural, budaya sosial gitu ya, Pak?
Eh, iya, di samping sebagai hiburan, juga Mm-mm. ini sebagai media dakwah sebenarnya, Oh, media pendidikan dan penyampai pesan, iya ya iya. penyampai pesan. Ya, sehingga kalau ada pertemuan-pertemuan formal untuk Mm-mm. eh, akhir-akhir ini kan kita sering mendengarkan para pejabat-pejabat ataukah pembicara itu berpantun Mm. dulu ya, Iya. atau ya itu pesan-pesan sebenarnya. Nah, di konteks budaya Makassar ini banyak sekali pesan-pesan yang bisa dipantun misalnya atau puisi yang itu pesan, ya intinya memberikan pesan atau menjadi media media dakwah secara umum ya. Iya. Mm-mm. Nah, salah satu mungkin kelong dari Makassar, Sinrili mungkin ya. Itu kan kalau kita melihat sekarang, jarang orang mau lagi menyanyikan Sinrili sendiri. Kan Sinrili itu sendiri kan dari syair-syairnya itu kan sebenarnya ada pesan-pesan di situ. Nah, ini menjadi sebuah ketakutan ini Pak Lebiri, bahwa Sinrili ini sekarang sudah jarang dinyanyikan. Apa kira akan terancam punah, nanti cuma meninggalkan nama saja, sejarah saja? Ya, jadi sepanjang ini diajarkan dan ini sering di orbit ini, maka ya ini akan tetap bertahan ya. Ya, Iya. sepanjang penuturnya ataukah sepanjang masyarakat ini punya kepedulian Iya. terhadap produk-produk budaya ini. Mm-mm. Inilah kayanya sebenarnya di Bugis Makassar, karena sastra Makassar itu begitu kaya, begitu banyak. Sindili itu salah satu jenis dia bahasa berirama ya. Jadi dia Iya. Kilung, jadi di budaya Makassar ini kan sastra Makassar ada Kilung, ada Pakyuk Bunting, ada Iya. Haru, ada Dondo ya. Mm-mm. Itu masing-masing punya karakter dan punya ciri khas masing-masing. Iya. Ada bahasa berirama ya, ada rupama, ada sindrili ya. Jadi itu bagian-bagian kekayaan budaya yang penting untuk kemudian dilestarikan ya. Iya. Ya, dilestarikan. Ya. Baik. Nah, Pak Lebiri, kalau kita melihat juga ini, masih efektifkah kira-kira menurut Pak Lebirin bahwa kelong Makassar ini yang isinya nilai kultural ini tetap harus dipertahankan di era sekarang? Maksudnya efektifkah nilai pesannya itu disampaikan kepada masyarakat di zaman sekarang? Mungkin zaman dulu mungkin efektif lah. Kalau di zaman sekarang kira-kira efektif tidak? Misalnya ada orang membuat kelong Makassar dengan mengikuti nilai-nilai kultural yang dimaksud tadi Pak Lebirin, ya ada nilai pendidikannya, agamanya. Nah, di zaman sekarang masih efektif gak? Kira-kira kalau kelong tersebut dibuat atau disiarkan? Itu akan efektif kalau dimodifikasi atau dikreasi. Ya, misalnya kan kecenderungannya generasi sekarang atau masyarakat sekarang cenderung dengan TikTok misalnya ya. Iya. Ya, budaya-budaya melalui media sosial. Saya kira kalau ini dikemas dengan baik, ya apakah melalui konten-konten kreator kita ya, atau melalui TikTok yang muatannya itu adalah pesan-pesan itu, tapi dengan kreasi yang tren ya, ya dengan mengikuti gaya milenial misalnya atau generasi Gen Z misalnya ya. Iya. Ya, artinya bagaimana kita mengikuti tren adaptif dengan perubahan dengan kemasan-kemasan yang menarik tentunya. Ya. Ya, saya kira ini dibutuhkan sebuah kolaborasi kebudayaan, kolaborasi dari semua pihak ya, kepedulian untuk kemudian bagaimana merawat, melestarikan budaya-budaya lokal ini dengan tentu sentuhan-sentuhan teknologi, dukungan kebijakan ya dari pemerintah misalnya, dan tentu pihak-pihak yang punya
artinya stakeholder terkait ya, Iya. untuk bagaimana melestarikan dan mengangkat budaya-budaya lokal ini dalam konteks kekinian, dalam konteks perubahan zaman yang begitu cepat ya. Iya. Ya. Berarti memang Begitu. perlu memang sentuhan dari pihak pemangku kebijakan. Tentunya juga lebih dimasifkan sosialisasi ya kepada kaula-kaula muda kita, bagaimana bisa memahami sehingga dia bisa mempraktekkan, memproduksi begitu ya, Pak. Ya, betul Bardian. Ya, butuh kolaborasi ide, kolaborasi gagasan, dan tentu kolaborasi di dalam ya memajukan kebudayaan ini, kemajuan kebudayaan. Nah, kalau mau tanya Pak Labiri, ini Kelong Makassar sendiri yang sesuai dengan nilai kultural ini sudah termasuk bagian dari warisan tak bendaka atau lagu biasa saja Pak Labiri kalau kita mencermatinya? Ya, saya kira ini adalah sastra lisan yang akan turun temurun ya. Ya, dari mulut ke mulut ya, dari zaman masa lampau. Iya. Ya, makanya kilong-kilong tradisi ini dia bersifat anonim. Ya, maksudnya ya kita tidak tahu siapa penutur pertama atau siapa yang mengorbitkan ini, tapi itu sudah menjadi sebuah pesan kultural yang mengakar dan turun temurun dari generasi ke generasi. Ya. Baik. Nah, ini tadi kan ada sedikit nilai kultur agamanya sendiri. Memang ini dari Kelong Makassar memang lebih dominan memang ini pada nilai-nilai agama tertentu sajakah atau bisa semua agama? Kalau kita melihat juga, kalau sepengetahuan Bang Rian, kan terkadang juga ada lagu Kelong Makassar itu dinyanyikan oleh kelompok Tionghoa, bahkan ada pencipta dari kaum Tionghoa. Itu bagaimana melihatnya dari Pak Labir sendiri? Ya, inti atau pesan-pesan dari Kelong ini dia dekat dengan budaya kita Bugis Makassar, dan tadi bahwa Bugis Makassar ini dikenal sebagai masyarakat yang religi, yang lebih kental nuansa-nuansa keagamaannya. Ya. Saya kira pesan-pesan kebajikan itu kan berlaku untuk semua agama ya. Jadi pesan-pesan kebaikan, ada nilai-nilai kehidupan ini bagaimana itu, saya kira memberikan pesan-pesan bagaimana menjaga hubungan kita kepada Sang Pencipta, menjaga hubungan kita kepada sesama, bagaimana interaksi kita dengan semesta ini, dengan alam ini. Nah, itu saya kira semua agama itu artinya memberikan arahnya bagaimana untuk nilai-nilai kebajikan itu tersampaikan dan dilaksanakan oleh pemeluknya. Ya, dan tentu ya. Nah, Pak Labiri, perlukah pemerintah membuatkan perda atau aturan yang menaungi sehingga lagu Kelong Makassar ini tetap bisa dipertahankan, atau bahkan mungkin di setiap acara itu wajib dilakukan atau memutar atau menyanyikan Kelong Makassar? Atau mungkin sejauh ini belum ada atau bagaimana? Saya kira terkait dengan regulasi untuk termasuk pelestarian aksara lontara itu sudah ada perdanya, revitalisasi bahasa daerah. Yeah. Itu sudah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun itu sudah ada di launching revitalisasi bahasa daerah episode ke-17 itu terkait dengan revitalisasi bahasa daerah di Indonesia ini, dan termasuk pelajaran-pelajaran muatan lokal bahasa daerah itu saya kira sudah ada perda atau sudah ada regulasi yang mengatur. Tinggal bagaimana kolaborasi dan bagaimana pelaksanaan evaluasi di lapangan ini, ya. Perlu
evaluasi Ya. pemangku kepentingan dan tentu dukungan-dukungan moral dan materi tentunya untuk bisa sukses dan lancarnya ini bagaimana perda-perda kebudayaan itu bisa betul-betul terlaksana dan bisa dijabarkan secara Ya. teknis di lapangan. Tapi kita melihat sejauh ini bagaimana pengaplisannya di lapangan setelah adanya perda ini? Apakah sudah mulai ada peningkatan positif atau masih agak susah untuk dilakukan pengenalan, sosialisasi dan sebagainya? Saya kira sudah berlangsung dengan artinya sudah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ya. Saya kira pihak yang terkait itu sudah menggencarkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang terkait dengan revitalisasi bahasa daerah misalnya, ataukah bagaimana pelestarian budaya ini. Tinggal bagaimana keseriusan daripada pemerintah ataukah semua pihak ini untuk sama-sama bergerak ya, berkontribusi untuk pemajuan kebudayaan ini. Ya. Baik, Pak Labirin, kalau kita melihat ini, oke lah, berjalan, sudah mulai ada positif. Kalau kita mempelajari ini Kelong Makassar ini memang agak sulit kah atau mudah sebenarnya? Kalau kita melihat ini, Pak Labirin melihat ini. Ya. Sebenarnya kalau kita punya jiwa besar dan tentu sikap positif terhadap budaya kita ini, termasuk dengan Kelong-Kelong ini, saya kira ini justru lebih dekat dengan keseharian kita, dengan keseharian anak-anak ini. Tinggal ini lagi artinya nilai manfaat dan nilai pendidikan ya, nilai pendidikan dan pesan-pesannya dan nilai-nilai manfaat, tentu ini menjadi sebuah pertimbangan. Dan tentu dari segi ini yang menggerus ini adalah budaya-budaya luar tentunya, yang itu terkesan lebih wah ya, tanda kutip, lebih modern, lebih menghasilkan, lebih menjanjikan prospek masa depan misalnya ya. Sehingga itulah yang saya kira menggerus ini budaya-budaya lokal yang kalau tidak diformulasi, tidak dikreasi, maka itu akan terlihat sesuatu yang usang ya, atau tidak menarik bagi generasi itu. Ya. Nah, untuk Kelong Makassar sendiri Pak Labiri, memang oke lah, orang dulu masih menggunakan alat musik tradisional. Itu memang harus diwajibkan memang menggunakan alat tradisional, atau mungkin bisa dikonversi menggunakan alat musik modern saat ini, tapi tidak melenceng dari nilai-nilai kultural yang ada di dalamnya. Ya, saya kira ini mengikuti tren perkembangan, saya kira, kecuali untuk musik-musik Turiolo ya, musik-musik tertentu ya, kayak Sinrili apa itu kan dia memang dia paket ya, dengan ada instrumennya, kacapinya, ya misalnya pagamus ya, gamus, kacaping, ya itu ya, punya karakteristik ya, yang punya khasnya sendiri. Tapi untuk lagu-lagu yang modern, saya kira itu dikreasi saja. Saya kira butuh kreasi-kreasi dari generasi muda atau dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mengembangkan, sepanjang substansinya kemudian tidak mengubah substansi ya, tidak mengubah substansi. Sama misalnya ya substansinya tidak berubah. Ya, sama misalnya terkait dengan lontara tidak bisa
modifikasi hurufnya dengan gaya-gaya yang artinya sesuai selera saja, tapi Iya. itu kan sudah ada filosofinya, sudah ada Iya. artinya aturan yang mesti tidak bisa dikreasi yang mengubah substansi. Ya, nah, saya kira itu yang perlu dipertahankan ciri khasnya, kemudian untuk disosialisasikan kepada generasi ini, artinya medianya yang perlu kreatif, ya, media konten saya kira tetap, tapi media penyampai pesan itu yang perlu diformulasi sehingga itu menarik, sehingga pesan itu bisa sampai. Baik. Ya, mungkin begitu Bang Rian. Pak Labiri, di penghujung acara kita ini, mungkin ada mau kita sampaikan, simpulkan dari dialog kali ini sesuai dengan topik kita dengan nilai-nilai kultural Kelong Makassar. Mungkin ada mau disampaikan di penghujung acara kita, Pak Labiri, silakan Ki. Ya, baik Bang Andrian. Jadi Kelong ini adalah produk budaya yang mesti dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang, karena hilangnya Kelong itu berarti kekayaan budaya kita juga akan hilang. Ya, hanya sampai Kelong ini hanya artinya menjadi riwayat masa lalu, dan generasi sekarang ini hanya cenderung dengan budaya-budaya asing yang belum tentu menguntungkan. Ya, sehingga karakteristik lokal atau budaya-budaya lokal ini mesti dilestarikan, ya, dijaga, dan tentu butuh jiwa besar kita untuk bagaimana merawat budaya-budaya lokal yang masih sangat artinya kontekstual, ya. Ya, jadi bisa kita kontekskan dalam kehidupan kekinian, bahwa pesan-pesan moral, pesan-pesan si pakatau, pesan-pesan si pakainga, pesan-pesan etos kerja, pesan-pesan persatuan itu mesti kita tumbuhkan dan semakin dikokohkan dengan bagaimana mengenangkan pesan-pesan budaya itu untuk sampai kepada generasi kita dan generasi mendatang. Ya. Baik. Mungkin demikian Bang Indra. Baik, makasih banyak Pak Labiri, SPD MPD selaku pengurus HPBD Sulsel dan juga seorang guru. Nah, terima kasih atas kesempatannya bersama RRI Pro 4 Makassar yang membahas terkait dengan nilai-nilai kultural Kelong Makassar. Semoga ini kedepannya kita berharap Kelong Makassar tetap dilestarikan, tetap populer dan menjadi bagian dari identitas kita atau warisan kita, Pak Labiri. Ya, makasih Pak Labiri atas kebersamaannya. Semoga di waktu kita akan bertemu. Baik Sobat Budaya, demikian kebersamaan kita dengan Pak Labiri pagi hari ini di acara obrolan komunitas. Ya, tentunya Bang Rian nanti akan kembali lagi di ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Pak Labiri, jangan bosan-bosan bersama Pro 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut ni dai tak sampai paling engkai di lengan hatimu, temak guna